Baik, kalau kita lihat ini skenario seorang perempuan, ini perempuan 28 tahun. Karena kan kalau dilihat insidensi daripada nyeri kepala, itu perempuan lebih besar daripada laki-laki. Betul atau tidak? Ya bisa saja perbandingannya bisa sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kenapa demikian? Karena satu, ada bisa saja faktor hormonal di waktu dia menstruasi terjadi nyeri, jadi ada pengaruh itu. Laki-laki tidak menstruasi kita misalnya, itu juga salah satu yang membuat perempuan lebih banyak. Kemudian kalau masalah, biasanya masalah perempuan itu menyimpan masalah lebih lama sehingga bertumpuk masalah. Sedangkan laki-laki tidak. Biasanya laki-laki kalau marah dia kompensasinya mengamuk dulu, dia marah-marah, berteriak apa, sudah itu pelan-pelan hilang. Kalau perempuan tidak, biasa dia lebih banyak yang pendam. Ada juga yang mengamuk tapi lebih kurang. Tidak ada ventilasi. Kalau laki-laki dia keluar rumah saja, dia duduk di warkop, di situ dia bicara lain-lain. Pokoknya dia lampiaskan, bukan ngomong tentang di rumah. Kalaupun dia mau ngomong, dia ngomong aja. Sudah itu setelah pelampiasan dia bisa cerita lain terus hilang. Perempuan di dalam rumah terus. Dalam rumah dia pendam. Ya, itulah perbedaan perempuan laki-laki, di antaranya masih ada tentu yang lain-lainnya. Kemudian di sini kita lihat bahwa dia bekerja sebagai sekretaris sebuah perusahaan swasta. Nah, apalagi swasta itu sangat mengejar kinerja, karena swasta itu perusahaan milik perseorangan. Beda kalau milik negara. Kalau milik perseorangan, terus kalau kinerja yang kurang, terus perusahaan rugi, maka bosnya itu stres tinggi, dia bisa marah-marah. Apalagi kalau dia sudah marah-marah, tidak terjadi keseimbangan di perusahaannya, bisnisnya, maka sekretarisnya yang duluan kena, karena sekretaris yang paling dekat dengan dia. Ya, dengan marketing tentu juga itu yang sering dimarah. Nah, itu terutama. Nah, kalau perusahaannya baik-baik, sehat, ya sekretaris banyak dapat bonus. Apalagi kalau sekretarisnya cantik sekali, tidak pernah dimarah, gitu ya. Tapi kalau perusahaannya merugi, biar secantik bagaimana pasti dia marahin. Nah, itu salah satu pencetus di luar daripada kelainan organik sebagaimana sefalgia sekunder. Nah, jadi banyak sefalgia itu ada sefalgia primer. Kebanyakan. Karena kalau sekunder biasanya kalau yang akut cepat diketahui, tetapi yang progresif lambat, itu biasanya memang agak lama. Nah, sekarang setelah kita melihat ini sekretaris pekerjaannya begini, itu harus dilacak. Kemudian dia mengalami nyeri kepala sudah 4 tahun yang lalu. Kita mau tahu apakah dia kerja di perusahaan itu atau di mana saja sebagai sekretaris sudah berapa tahun. Anamnesisnya harus ke situ supaya kita bisa mengaitkan apakah ini pengaruh dari dia punya profesi sebagai sekretaris atau tidak. Kemudian dia sebagai sekretaris itu di pekerjaannya apakah dia enjoy atau dia sering dapat marah, menjadi stres dalam pekerjaan sehingga tidur pun malam dia terganggu. Nah, sampai ke situ kita cari tahu apakah tidurnya setiap hari itu cukup atau tidak. Apakah dia mudah tertidur kalau dia baring untuk cari tidur atau sulit tidur, itu juga yang
bisa menyebabkan sakit kepala ya. Nah, kalau sakit kepala yang terutama yang ringan sampai sedang saja biasanya itu primer. Ya, tetapi kalau sakit berat itu tentu ada kelainan organik, bisa vaskuler, bisa non vaskuler. Nah, kita kerucutkan ini untuk nanti PBL. Sama orang tampil PBL 1 sudah diapresiasi lah, saya apresiasikan karena ilmu kalian itu bagus, sudah cukup bagus, cukup banyak. Tetapi di dalam pengaplikasian, mengimplementasikan di lapangan, diimplementasikan sebagai profesi dokter nanti, itu tentu lebih berdasarkan pengalaman. Experience itu lebih mahal daripada hanya ilmu yang segudang. Ilmu boleh segudang, tetapi harus dibarengi dengan pengalaman klinis. Tidak boleh kita abaikan pengalaman, itu harus disimpan di kita punya memori. Kita memperbarui, kita menambah terus pengalaman-pengalaman. Akhirnya kita bisa dengan cepat, setiap ada kasus begini kita cepat bisa analisa, mengerucutkan itu apa sesungguhnya ini dia masuk di kelompok mana sefalgianya. Itu penting sekali. Jadi harapan saya di PBL 2 nanti kamu orang belajar untuk mengerucutkan, ya. Jadi kalau dia cuma sebatas ini kan tidak lengkap, bisa saja kamu orang katakan apabila, jadi caranya jawab, apabila ternyata dia itu memang berhubungan dengan dia punya profesi sebagai sekretaris, dia itu mengalami stres di dalam pekerjaan karena numpuknya pekerjaan, kemudian di perusahaan punya target terlalu tinggi, ya bukan saja di marketingnya, bagian marketing saja stres, tetapi sekretaris juga ikut stres karena bosnya stres. Sedikit-sedikit bosnya panggil rapat ini, bikin baru rapat tadi jam 10 pagi, tiba-tiba dia minta lagi rapat lagi sebentar sore, dibikinkan undangan cepat ini. Banyaknya numpuk pekerjaan misalnya. Anda bisa bikin contoh kasus juga dari skenario. Nah, apabila ada juga yang lari ke apabila misalnya ada yang bilang oh ternyata dia itu mengalami stroke juga. Ada stroke bisa juga menyebabkan nyeri kepala, misalnya vaskulernya, bisa juga lari ke post power syndrome-nya. Jadi akhirnya kaitannya lagi ke psikiater lagi. Misalnya, ya ada juga yang lari. Pokoknya bagaimanalah bikin ilustrasi, ada yang primer, ada yang sekunder di PBL. Mengerti barangkali ya, supaya di PBL 2 kalian sudah bisa, kalian membagi tugas saja, bilang saya ambil yang ini, saya kasih contoh ini, karena ini kan skenarionya tidak lengkap. Apakah ada tambahan dari skenario ini nanti data-data dokter In, atau hanya begini tok? Mana dokter In? Tak tidur barangkali. Halo dokter In, tidur? Maaf, jaringan saya kurang baik dok di RSUH dok. Ya sekarang saya tanya, apakah skenario-nya dia PBL 2 hanya begini toh, atau ada tambahan-tambahan? Sampai dok, kalau dari modul ini saja dok, skenario 2-nya. Oh, kalau begitu nanti mereka sendiri tambahkan skenario-nya. Si Maria tambahkan. Oh ternyata dia adalah begini, dia sekretaris misalnya ya. Ternyata sekretaris ini selama 4 tahun dia sudah kerja sebagai sekretaris dan dia itu selalu stres menghadapi pekerjaan karena begitu sibuknya misalnya perusahaannya ini. Nanti kamu larikan ke primer. Terus misalnya Abdul Malik ini dia bilang, oh pernah diperiksa dok, katanya dia infarknya ini, tetapi di DD tidak luput dari diferensial diagnosa, bisa satu tumor
tumor otak. Tetapi dia tidak lanjut lagi dalam pemeriksaan, dianjurkan pemeriksaan CT dengan kontras. Bahkan kalau bisa MRI, tetapi dia tidak lanjut, dia pulang aja. Jadi setiap sakit kepala dia pergi beli Panadol misalnya. Maka saya suspek ini bisa sangat suspek bisa tumor otak misalnya tuh. Yang satu lagi apa misalnya, dia nampaknya dia sering flu, kemudian sering rasa tersumbat hidungnya, baru lari bahwa ini harus konsul ke THT misalnya. Kemungkinan ini bisa sinusitis karena saya ternyata menekan di regiofrontalnya, itu di daerah orbitofrontal itu dekat mata, ditekan di situ dia rasa nyeri misalnya, atau ada rasa nyeri di regio maxillaris bilateral atau salah satu sisi saja ditekan dia rasa nyeri. Nah, dia tidak pernah berobat di THT, maka itu dugaan bisa sinusitis, maka kita perlu konsul ke THT misalnya. Dan lain-lain nanti kamu orang sendiri cari ilustrasi, banyak sekali kok. Anda kan sudah membaca itu masing-masing, apa yang kamu orang baca larikan ke situ. Tugasnya adalah larikan ke apa yang Anda tampil tadi itu, maka Anda bikin tambahan, bisa bilang setelah kami anamnesis ternyata dia pernah begini. Mengerti ya? Supaya PBL2 kalian itu bisa lebih sempurna. Bagaimana? Halo? Maria? Apa itu begini? Baik dok, siap. Iya, Ahmad Bisart. Ya dok. Mengerti maksud saya ya, ini kayak tadi agak dewasa ini si Sri Ramadhani, Ramdan Pomanto. Ya. Itu kau dengar baru suaranya aja sudah dia yang paling dewasa saya dengar. Paling lantang. Dia kan penyanyi R&B seperti Rosa. Ya, kayak Rosa suaranya tuh. Rosa Artaminia. Ya. Si Dewi juga, Dewi Puspita gimana? Oke. Mengerti semua ya. Jadi masing-masing tadi kamu orang tampilkan apa-apa itu kamu orang bikin ilustrasi supaya gampang. Jangan lagi kocar-kacir gitu. Tolong nanti kamu orang pertemuan sendiri masing-masing. Kemudian sebelum di PBL bisa saja kamu orang tampil sendiri dulu ya. Saya begini aja, ada yang kasih usul kau. Ya, lengkapi. Jadi nanti kamu orang tampil di PBL 2. Oke? Kalau sudah oke, barangkali waktu sudah lewat ya. Iya, bagaimana? Oh iya dok, waktu sudah habis dok. Nah, cocok nih. Kalau begitu kita usai saja pertemuan ini. Tolong Dokter Iin dituntunlah mereka ya. Apa yang saya bilang cocok tidak? Kira-kira apa yang saya ngomong tadi ini membantu tidak? Kadang-kadang saya punya improvisasi itu bisa beda dengan orang lain. Tetapi ya improvisasinya kalau maksudnya bagus dan nilai positifnya ada, jalankan saja. Karena saya punya orang suka improvisasi memang. Menyanyi saja saya improvisasi. Jarang saya copy paste. Ya. Bagaimana? Oke dok, sudah sesuai dok, sesuai dengan sasaran pembelajarannya juga dok. Oke, baiklah, makasih banyak. Kita tutup ya akhir ini. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih dok. Ya, terima kasih.